Oke, selamat sore. Good afternoon and welcome back to our cyber security course. Selamat datang di mata kuliah cyber security kita. Ini pertemuan kita yang ke 7, 8, 9, 10 ya harusnya. 11, karena dihitung juga UTS-nya. Kita masuk ke 11, di mana di pertemuan 11 ini kita sudah mulai beraktivitas dengan serangan. Kita mulai dari layer data link-nya, jadi layer untuk MAC address atau ARP, atau orang sering menyebutnya data link layer, DLL. Kemudian minggu depan kita bahas tentang bagaimana caranya menyerang di layer IP, dan kemudian di atasnya lagi layer transport, dan terakhir adalah serangan di layer aplikasi. Coba sedikit berbeda dengan yang pertemuan 11, 12, 13, di mana 11, 12, 13 ini kita menggunakan Python dengan modul Scapy-nya untuk melakukan paket crafting. Nah, kalau di pertemuan 14 itu kita menggunakan server langsung. Jadi kita belajar bagaimana caranya kita bisa melakukan SQL injection attack. Oke. Nah, untuk yang pertemuan 11 ini, seperti biasa kita akan menggunakan virtual machine, yaitu ini masih memakai Ubuntu-nya agak lama, 16.04. Tapi sebelum kita mulai, ini saya clone dulu. Misalnya, ini kita sebut saja si merah. Full clone. Berarti nanti saya bisa membuat saya bisa memiliki dua buah virtual machine. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah red. Yang ini mungkin saya ganti aja namanya menjadi blue. Nah, di sini saya coba start dulu yang blue, dan kemudian saya start juga yang red setelah blue-nya nyala jalan. Oke, sudah mulai jalan, berarti sekarang jalanin yang red. Oke, red-nya juga lagi jalan. Dan oh ya, tadi saya lupa ngecek apakah keduanya host on bridge dia. Oke, ini tidak sesuai, saya ganti dulu background-nya agar sesuai dengan namanya, yaitu blue. Oke. Nah, isinya sama persis ya, soalnya kan clone dia. Cuma dia dua buah virtual machine yang berbeda. Nah, kita coba lihat berapa IP address di sini. Open terminal, ifconfig, atau masih bisa dipakai di sini. 1.10. Sementara yang ini ifconfig 1.12. Nah, kalau di biru ini saya jalankan ARP-A, dia belum ada siapa-siapa, dia cuma tahunya ada gateway, tapi dia nggak tahu sebelah-sebelah saya ada siapa aja ya. Dia nggak tahu kalau ada si merah, dia nggak tahu kalau ada laptop saya gitu.
Nah, agar dia tahu berarti harus saya ping. Contoh misalnya di sini saya coba ping ke biru. CMD, maaf. Tadi biru warna apa IP-nya adalah 110. Kita ping 192.168.1.10. Enter. Reply. Berarti nanti sekarang ARP-A dia akan terdaftar IP address dari laptop saya. Kita coba saja. Ini berapa ya? IP config. Dia memiliki IP address 1.9. ARP-A. Nah, sekarang sudah muncul 1.9. Berarti dia sudah tahu, oh tadi sudah kenalan, kan pakai ping tadi dia kenalannya kan. Tapi tetap si merah belum terdaftar di si biru. Nah, kalau pengen si merah terdaftar ke si biru, maka si merah harus ngeping, minimal ngeping dia. Nah, tapi sebelum dia ngeping, sekarang kita anggap si merah ini adalah penyerang. Dia baru masuk ke jaringan, tapi dia sekarang dia kan IP address-nya adalah 1.12. Dengan MAC address-nya adalah ini. Saya perbesar aja ya, biar kelihatan. Ini, dia IP address-nya adalah 1.12. Dan MAC address-nya adalah yang ini. 0800271018A EE. Ini hardware address atau MAC address dari si merah. Nah, si biru, saya zoom juga aja biar kelihatan. Dia punya IP address 1.10 dan hardware address-nya adalah yang ini. 6951. Nah, sekarang si merah dia ingin berpura-pura sebagai orang lain karena kan di sini melakukan spoofing kan ARP spoofing istilahnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita coba buka lab-nya. Kuliah cyber security di bawah. ARP attack. Ini kita langsung saja main yang ini. Jadi kita akan melakukan paket crafting dengan menggunakan Scapy. Dan karena ini adalah ARP attack, maka saya akan mengubah-ubah MAC address-nya. Nah, kalau di lab ini sebenarnya lebih lengkap, ada IP MAC address spoofing-nya menggunakan ARP request, ada yang menggunakan ARP reply, atau menggunakan ARP gratuitous message. Tapi sekarang kita coba yang ARP request saja. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin mencoba silakan karena semuanya straightforward di sini. Tinggal dicoba langkah-langkahnya. Oke, kita coba saja si merah. Kita panggil Python-nya. Python, oh ya maaf. Karena kita ingin menggunakan Scapy, maka saya harus jadi super user terlebih dahulu. Sudo su cyber security. Oops. Oh, masih salah ya. Oh, masih password yang lama yang ini. Oh iya, betul. Oke, sudah jadi super user. Sekarang saya panggil Python 3. Sudah, sekarang saya load Scapy-nya from scapy.all import bintang. Sudah. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah objek namanya E yang merupakan instance dari kelas Ethernet. Nah, dengan cara seperti ini berarti E dia punya semua atribut, semua metode, semua variabel yang sudah didefinisikan di kelas Ether. Kan kita kalau belajar objek oriented itu ada kelas,
dan di bawahnya ada objek sebagai instansinya. Oke, sekarang a.show. Ini kontennya dari kelas Ethernet. Oke, sebelum kita lanjut, so today we're going to discuss about ARP attack. As you know, ARP is in the data link layer. In data link layer, before one or two nodes communicate to each other, they have at least the MAC address and also the IP address, because that's the foundation of communication in TCP/IP. So at least they have MAC address and also the IP address. Now, how the ARP attack works? Now, let's try to think something like this. Okay, let me take my pen first. Okay, pen. Okay, let's say I have red in here and I have blue in here. Both of them are using Ubuntu 16.04. Jadi kita coba untuk menjelaskan secara teori dulu seperti apa ARP attack bekerja. So we're going to discuss about how the ARP attack works. Now, each nodes to join a network, they need at least IP address and also hardware address or MAC address. They will work both on red and blue. Jadi mereka untuk bisa berkomunikasi dalam jaringan TCP/IP, mereka wajib memiliki dua informasi ini, minimal dua informasi ini, yaitu IP address-nya apa dan MAC address-nya apa. Nah, misalnya si red ini, dia punya IP address 192.168.1 titik, berapa tadi? Tadi si merah, red, IP address-nya adalah 12. Dan blue, IP address-nya adalah 10. Jadi 10 sama 12. Ini 10. Sementara MAC address-nya, wah, berapa lagi tadi? MAC address-nya si merah adalah 08002710. Wah, susah ngapalinnya. Kita bikin dulu aja ya. 0800 misalnya 0512. Yang ini adalah 0800 kurang sih, cuma biar cepat aja. Ini 10 misalnya. Nah, kalau merah dan si biru ini ingin berkomunikasi, maka dia harus punya yang namanya tabel ARP. So, if red and blue trying to communicate to each other, they need at least register themselves in the ARP table. Jadi di blue, dia tidak akan menyimpan diri sendiri, tapi dia akan menyimpan siapa aja tetangga-tetangga saya. Nah, kalau si blue ingin mengirimkan data ke red, maka dia akan mendaftarkan, oh di sebelah saya ada IP 192.168.1.12 dengan MAC address-nya adalah 08000512. Seperti ini. Jadi kalau blue ingin berkomunikasi dengan red, dia harus tahu IP address-nya red berapa dan MAC address-nya red berapa.
Nah, kalau misalnya nanti ada penyerang, misalnya di sini ada red, blue, green misalnya. Si green ini dia sebenarnya IP address-nya adalah 192.168.1.15 misalnya. Dan MAC address-nya 080005 kok 12 15. Nah, si green ini mencoba untuk menyerang komunikasi dari blue ke si red. Caranya gimana? Caranya adalah green, dia akan mencoba mengubah ARP tabel yang ada di blue. Jadi, dia akan mencoba gimana caranya agar informasi ini berubah dari 12 menjadi 15. Sehingga nanti paket datanya bukan dikirimkan ke si red, tapi jadi dikirimkannya ke green. Oke, dan ingat, ARP attack itu hanya bisa berlaku, hanya bisa bekerja dalam satu subnet. Kenapa? Karena kalau dia dalam satu subnet, kita hanya bekerja di data link layer. Tapi kalau sudah beda subnet, berarti sudah beda IP address kan? IP subnetnya berbeda. Nah, kalau udah IP-nya berbeda, maka si green ini dia juga harus mengubah ini. Tapi karena di sini dia satu subnet, maka yang harus dilakukan green itu hanya mengubah MAC address yang ada tersimpan di ARP tabelnya si blue. Jadi ini diubah sama dia. Diubah jadi 15. Dan blue pada saat ngirim tetap dikirimnya ke IP 12 sebenarnya. Tapi karena MAC address-nya ke 15, maka data tersebut bukan dikirimkan ke red, tapi dikirimkannya ke si green. Karena kalau dalam satu subnet, dia nggak ngelihat IP address, dia hanya melihat MAC address saja. Oke, nah sekarang masalahnya adalah gimana caranya si blue gimana cara si green ini mengobok-ngobok ARP tabel yang ada di blue? Okay. So in English, how the ARP attack works? When blue try to send packets to red, they are within the same subnet, they only need the MAC address. Of course, IP address is mandatory there, but it will never read by the network because they are in the same subnet. If two nodes try to communicate to each other and they are in the same subnet, they're not going to read the IP address. They only read the MAC address. Okay. Now, green try to attack communication between red and blue. How the green do that is by altering or changing the ARP table in blue. By changing the MAC address of the red to become the MAC address of green. Because 15 is the MAC address of green. Okay. Now we're going to try to simulate how can we alter, or at least how can we change or add the ARP table but using different MAC address. Okay. Okay, now laptop is burning hot. I think I need to
Now, here, blue still only has the 1.9, which is the my laptop, and 1.1 is the gateway. Now, if I try to ping from red to blue, then the IP address of red and also the MAC address of red will be registered in the ARP table of blue. Jadi kalau kita mau red ini terdaftar di blue, maka kita tinggal ngeping sebenarnya. Sehingga nanti IP address-nya red dan MAC address-nya red itu akan terdaftar di blue. Cuma kita tidak melakukan itu. Justru sekarang kita ingin agar kita pura-pura saya itu MAC address-nya ini loh. Gitu. Sekarang kita coba untuk 1.9 itu adalah laptop saya kan. Nah sekarang si red ini dia akan pura-pura jadi laptop saya. Ini. Berarti pertama adalah tadi sudah loading di SCPI-nya. Sekarang menggunakan ARP. Nah, cuma source-nya ini kan source otomatis dari si merah. 8A EE. 8E itu yang ini. Dia langsung otomatis diisikan dengan MAC address-nya si merah. Nah, ini mau kita ubah. Jadi E dot kemudian variabelnya adalah src sama dengan, nah isinya kita ubah dengan MAC address-nya laptop saya, yaitu 283A, kemudian 4D, 1F, 4A, dan 69. Seperti ini. Jadi seolah-olah nanti saya akan ngirim paket ARP ke Blue, tapi dengan MAC address yang bukan punya saya sebenarnya. Jadi dia pakai 28, 3A, 4D, 1F, 4A, 69. Oke, kita coba lagi e.show. Nah, di sini sudah berubah jadi 28, 3A, 4D, 1F, 4A, 69, yaitu MAC address-nya dari laptop saya. Nah, sekarang setelah E kita otak-atik, sekarang A, ARP. A sama dengan ARP, yaitu kita akan membuat sebuah objek A berasal dari kelas ARP. Apa saja isinya A? A, show. Jadi seperti ini. Oh, dia ada hardware source-nya juga. Nah, berarti ini harus kita ubah. Dan p-source-nya juga mungkin bisa kita ubah. Tapi itu nanti saja. Jadi sekarang A dot ini hardware source HWSRC. Oke. Sama dengan pakaian tadi. Dan paste. Ya, sekarang coba show sudah ke sini. Nah, sekarang kita sudah crafting Ethernet dan juga A. Nah, sekarang kita ingin mengirimkannya ke biru. Tapi sebelum itu ya kita harus crafting dulu. Kita enkapsulasi dulu paketnya. Jadi kita bikin paketnya yang berasal dari E, kemudian A. Jadi dalamnya A, di luarnya ditambah enkapsulasi E. Jadi sekarang kan dia adalah E-nya paling luar, dalamnya ada A. Oke, nah kalau kita coba paket show, dia jadi sudah gabungan sekarang. Ethernet-nya seperti ini. Oke, dan
ARP-nya seperti ini. Nah, cuma di sini masih belum kita perbaiki. Kita kan mengirim ke si Blue nih. Kalau mengirim ke si Blue berarti destination-nya harus kita sesuaikan. Ini masih D0. Sementara D0 ini dia adalah miliknya gateway. Berarti kita harus, tadi berapa ya IP? Coba IF config. Ini dia. Jadi kita juga harus mengubah. Jadi balik lagi ke e.show. Nah, berarti destination-nya harus kita ubah juga nih. Soalnya kalau enggak, ini kan FF semua. FF itu kan berarti kan broadcast. Berarti nanti saya mau broadcast jadinya. Nah, itu dari ketahuan semuanya. Ya. Jadi semua orang di jaringan saya jadi tahu, ini siapa nih? Mau ngetek ya. Jadi kita ubah. e.dst yaitu 28 yang mari ini 0800 27 22 6951. Oke. Jadi ada 0800 yang ini 0800 2722 6951. Sudah. Seperti ini jadinya. Kemudian tadi A. A-nya juga perlu kita ubah nih kayaknya. Yaitu hardware destination-nya. A.hwdst sama dengan yang tadi, mana nih? Nah, ini. Ya, sekarang kalau mau ditambah IP destination-nya, silakan bisa juga a.pdst yaitu ini 192.168.1.10 yaitu IP address dari Blue. Oke. Nah, sekarang a.show sudah, e.show sudah. Nah, baru sekarang kita bikin lagi, kita crafting E kemudian A. Ya. Tujuannya adalah si biru 6951. Source-nya sebenarnya dari si merah, tapi dia pura-pura sebagai laptop saya. 4A69. Dan di ARP-nya juga sama. Berpura-pura berasal dari laptop saya dengan IP address AOT12, tapi hardware destination-nya adalah ke si biru. Nah, baru sekarang kita send P paket sesuai dengan perintah yang ada di lab. Send P paket. Sudah terkirim. Nah, sekarang muncul 1.12, tapi MAC address-nya sama seperti MAC address-nya laptop saya. Nah, kalau si Blue ini akan mengirimkan paket, maka si Blue pasti ngirim paketnya ke switch kan, karena ini kan satu subnet nih, satu subnet berarti kan switch. Nah, switch kan dia cuma menyimpan port status dan juga MAC address. Nah, maka si Blue ini dia akan mengirimkan sebuah paket, IP-nya mungkin yang ini dikirimkan ya, yaitu mau ke laptop saya, tapi dia kirimnya yang ini. Dan ini ada di sini. Nah, makanya nanti paketnya itu bisa salah jalan, akhirnya justru ke merah.
Oke, nah ini sedikit penjelasan tentang ARP spoofing. Ada pertanyaan seperti ini? Oke, saya coba jelaskan in English. So, after we craft a package and that package has the destination of MAC address the blue. So blue is this destination and the source is actually red, but red is actually an attacker and they want to become someone else, and that someone else is my laptop, and that and my laptop has the IP address, the MAC address of this one, 28, 3A, 4D, 1F, 4A, and 69. And then I'm going to create the ARP package using the hardware source, IP source, hardware destination, and also IP destination, and then send that package to blue. And then in blue, if we inquire the IRP table, it will come out with something like this. It has IP address. So I have a neighbor with IP address 112 with the MAC address of this one. And I also have the another neighbor 1.9 with the MAC address of this one. Blue will never understand that this is actually the same MAC address. Okay. Now, how about if we change the packet crafting? Let's say I'm going to a.show. This one, this is the ARP. And then I'm going to change this IP source, a.p source, to become 192.168.1, maybe 13. And then package is a/a. And then send package to blue. Then in blue, it will has another neighbor. Oh, I have a new neighbor. Come in, come in. And you have the IP address of 113, and you have the same MAC address. Oke, jadi ini adalah yang disebut sebagai MAC address spoofing. Oke, sekarang kita coba a dot. Nah, jadi ini. Sekarang kita coba, kalau kita pakai 9 gimana? Jadi kita ingin mereplace yang ini. IP source-nya 9, tapi sekarang saya ingin agar MAC address-nya itu adalah MAC address saya. Berarti saya harus ubah ini. Berarti a.hwsrc sama dengan tadi MAC address saya berapa ya? Kita coba cari lagi ke atas. Di mana dia? Ini dia. Ini adalah MAC address asli dari si merah. Copy. Paste. Sudah. Sekarang a.show. Jadi hardware source-nya sudah balik lagi ke merah, tapi IP source-nya sekarang ngaku-ngaku sebagai SAWT9, yaitu laptop saya. Hardware destination sama, P destination adalah si biru. Sekarang si E, perlu kita ubah enggak? Kita coba lihat. Oh, enggak perlu, karena kita memang ingin mengirim ke sini, tapi source-nya yang harus kita ubah. E.source. Sama dengan, balik lagi ke sini.
Show. Jadi sekarang sudah source-nya berasal dari si merah, destination-nya adalah si biru, hanya saja sekarang ngakunya sebagai 1.9. Oke, karena kita pakai paket E-A dan send package paket. Apa yang terjadi di blue? Berubah dia. Nah, sekarang berarti pada saat si biru ini ingin mengirimkan data ke 1.9 dan MAC address ini, nah dia sebenarnya pinginnya ngirimnya ke laptop. Laptop harusnya ini kan MAC address-nya. Tapi sekarang saya akan mengirimkannya justru ke si merah. Jadi sebenarnya dari si biru pingin mengirimkan paket ke laptop saya, jadinya dia dikirimnya ke si merah jadinya. Karena MAC address-nya adalah MAC address si merah. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini caranya kita melakukan MAC address spoofing. Silakan jika ada pertanyaan. Bless you. Baik, kalau nggak ada, ya mungkin kita cukup sampai sekian. Nanti kalau teman-teman silakan mencoba, silakan install sendiri virtual machine pakai Linux, Ubuntu. Kemudian di sana sudah ada Python-nya, jadi tinggal install Scapy, dan kemudian silakan mencoba-coba sendiri. Tinggal install satu VM, kemudian di clone, kemudian kita mencoba main seperti ini. Oke, pertanyaan baik itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Thank you for coming, and I'll see you next week. And also don't forget to do the quiz. Yeah, but I believe it will open at 5 p.m. Oh, sorry, not this one. This is quiz number 10, and this one, quiz number 11. Okay, it's open on almost 1 hour after this. Okay, thank you for coming, and don't forget to do the quiz because the quiz will be counted towards your final score. Jadi jangan lupa mengerjakan quiz nomor 11. Deadline-nya adalah malam ini, tonight. The deadline is tonight, and it will counted towards your final score. Jadi akan dihitung untuk nilai akhir. Terima kasih dan selamat sore semuanya.